Barcelona satu-satunya tim Spanyol yang raih treble. Rekor Barcelona masih belum tersentuh. Sampai saat ini Barca masih jadi satu-satunya tim Spanyol yang pernah meraih treble winner. Bahkan Real Madrid tidak bisa menyamainya. Jumat dalam kurung 19 Januari 2024, asa Madrid untuk meraih treble winner musim ini harus pupus. Mereka disingkirkan rival sekota Atletico Madrid di babak 16 besar Copa del Rey 2023 per 2024 kalah dengan skor 2-4. Tersingkir dari Copa del Rey berarti dipastikan Madrid tidak akan bisa meraih treble musim ini. Mereka memang masih memimpin klasemen La Liga dan masih jadi favorit di Liga Champions, tapi 2 trofi itu saja tidak cukup. Faktanya, sampai saat ini Barcelona masih jadi satu-satunya tim Spanyol yang pernah meraih treble winners, bahkan sampai 2 kali. Barcelona pernah 2 kali meraih treble winners, yaitu pada musim 2008 hingga 2009 dan musim 2014 hingga 2015. Mereka menjuarai Liga Champions, La Liga, dan Copa del Rey. 2 era tersebut memang bisa disebut sebagai era keemasan Barcelona bersama Lionel Messi. Di era pertama, Barca meraih treble bersama Pep Guardiola. Di era kedua, giliran Luis Enrique yang membimbing tim istimewa jadi juara. Barcelona di 2 era itu memang luar biasa, hampir tidak terkalahkan. Mungkin salah satu syarat meraih treble adalah punya Lionel Messi. Rekor treble Barcelona sepertinya masih tidak akan terkejar. Sang rival abadi Real Madrid juga tidak bisa menyamai ketangguhan Barca untuk meraih 3 trofi sekaligus dalam semusim. Barcelona nego Manchester City agar mau pinjamkan gelandang. Barcelona bakal berusaha menggunakan koneksi dengan Josep Guardiola untuk membujuk Manchester City agar melepas gelandang tak terpakai mereka Calvin Phillips. Barca ingin meminjam Calvin Phillips, tapi ogah membayar fee kepada Man City untuk peminjamannya. Gelandang Inggris ini pun tertarik untuk pindah ke Barcelona. Saat ini Calvin Phillips sudah kehilangan tempat di skuad Manchester City. Lini tengah Man City lebih banyak diisi oleh Rodri. Belum lagi Kevin De Bruyne sudah pulih dari cedera. Calvin Phillips ingin posisi starter lagi. Kebetulan Barcelona sedang mencari seorang gelandang bertahan yang tangguh untuk menggantikan Sergio Busquets. Sejauh ini Oriol Romeu yang diboyong dari Girona tak bisa diandalkan. Inilah yang membuat Barcelona tampak loyo di lini tengah saat melawan Real Madrid. Barca masih mutar otak dalam negosiasi dengan Man City. Sejauh ini Barcelona hanya ingin membayarkan gaji Phillips tanpa embel-embel transfer fee dalam peminjaman Phillips. Di sisi lain, Phillips ingin kepastian posisi utama di Barcelona. Dia juga ogah menunggu lama karena 4 klub seperti Atletico Madrid, Newcastle, dan West Ham dan Crystal Palace juga meminati dia. Kabarnya Man City juga menuntut transfer 8 juta euro untuk peminjaman Calvin Phillips. Barcelona dan Atletico Madrid sepertinya bakal sulit memenuhi ini. Kalaupun diturunkan, klub Liga Inggris siap membayar lebih dari jumlah itu. Maka itu Calvin Phillips sangat mungkin bertahan di Liga Inggris. Suasana bisa berubah kalau Barcelona atau Atletico Madrid bisa mendapatkan dana segar dalam waktu dekat. Di sisi lain, Barcelona bakal mempertimbangkan untuk melepas Oriol Romeu kembali ke klub lamanya, Girona. Padahal Romeu baru 6 bulan main di Barcelona. Selain itu ada juga ex-Barca Charles Alena yang diminati Girona dalam perburuan gelar juara musim ini. Klub asal Catalunya ini seperti diketahui unggul 7 poin dari Barca musim ini. Barcelona bakal rekrut mantan pemain gagal Manchester United. Barcelona tampaknya dapat mempertimbangkan tawaran dari pemain yang tidak berhasil di Manchester United dikarenakan situasi keuangan klub yang masih mengalami kesulitan.
Bursa transfer pada Januari 2024 belum menunjukkan tanda-tanda kesuksesan bagi Barcelona yang masih menghadapi kendala dalam mendatangkan pemain baru. Xavi Hernandez, pelatih Barcelona, sebelumnya berharap dapat mengandalkan dukungan keuangan dari penjualan saham Barca Studios untuk mengatasi tantangan dalam bursa transfer ini. Hingga saat ini penjualan tersebut belum juga memasuki tahap finalisasi. Akibatnya pergerakan Barcelona di bursa transfer jadi terbatas karena kondisi keuangan yang buruk. Xavi Hernandez tidak bisa mengharapkan tim asuhannya untuk mengeluarkan dana. Sementara sang pelatih sudah cukup frustrasi dengan kondisi tim yang butuh perbaikan. Menurut Xavi, Barcelona saat ini perlu memperkuat tim dengan mendatangkan gelandang anyar. Melihat kondisi keuangan yang belum membaik, Barcelona bisa terpaksa menerima pilihan yang terbatas. Dilansir dari Mundo Deportivo, La Blaugrana mulai mempertimbangkan Jesse Lingard. Mantan pemain Man United tersebut saat ini sudah berstatus tanpa klub. Sebelumnya, Lingard meninggalkan Nottingham Forest pada akhir musim lalu. Setelah 6 bulan menganggur, Lingard ternyata ingin kembali beraksi di lapangan. Sang pemain pun menawarkan jasanya sendiri ke Barcelona pada awal tahun ini. Petinggi Barcelona menyadari jika langkah ini sangat mungkin ditempuh. Kedatangan Lingard tidak membutuhkan dana karena ia tidak terikat dengan klub lain. Selain itu, Barcelona juga tidak perlu memusingkan masalah gaji sang pemain. Permintaan gaji Lingard dianggap masuk kategori rendah dan cukup bagi anggaran Barcelona. Akan tetapi, transfer ini juga dikhawatirkan hanya berakhir mubazir bagi kedua belah pihak. Fokus Xavi saat ini adalah perekrutan gelandang bertahan dan profil Lingard tidak memenuhinya. Xavi juga sudah memiliki stok pemain yang cukup untuk posisi Lingard. Unionistas vs Barcelona di Copa del Rey. Barcelona mengunjungi Campo de Futbol Reina Sofia pada hari Kamis untuk menghadapi Unionistas di babak 16 besar Copa del Rey pada Jumat (19 Januari 2024) pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Blaugrana dikalahkan 4-1 oleh rival beratnya Real Madrid di final pada hari Minggu dengan Vinicius Junior mencetak hat-trick di babak pertama. Untuk menambah kesengsaraan mereka, tim asuhan Xavi juga dikurangi menjadi 10 pemain setelah Ronald Araujo dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-71 saat Barcelona kalah dalam El Clasico ketiga berturut-turut. Kini juara La Liga tersebut ingin menghindari prospek kekalahan beruntun yang memalukan, meski kemungkinan hal itu terjadi lebih kecil. Kekalahan hari Minggu adalah yang pertama bagi Barcelona dalam 6 pertandingan dan Unionistas berada di divisi 3 sepak bola Spanyol. Meskipun demikian, tim Salamanca itu menyingkirkan tim papan atas Villarreal melalui adu penalti di babak terakhir. Ini akan menjadi pertandingan pertama antara Unionistas dan Barcelona. Unionistas tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Kekalahan 4-1 Barcelona dari Real Madrid pada hari Minggu mengakhiri 6 pertandingan tak terkalahkan mereka. Striker Barcelona Robert Lewandowski telah mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir mereka, termasuk dalam pertandingan terakhir Copa del Rey melawan Barbastro. Unionistas bermain di babak 16 besar Copa del Rey untuk pertama kalinya dalam sejarah. Barcelona hanya sekali tersingkir di babak 16 besar piala ini dalam 13 musim terakhir mereka pada 2021 hingga 2022 melawan Athletic Bilbao.